berikutnya ayah ataupun apung menyampaikan beberapa pengalaman hidup ya. Sebelumnya kita akan menyampaikan berarti jalan itu ada ini lagi ngomong. Jadi akan menyampaikan silsilah dari sebelum ayah ya. Yang pertama bahwa ayah itu dilahirkan di Pangandaran 23 Januari 1956. Yang kedua bahwa ayah ini anak dari yang nama mbahnya, berarti bapaknya ayah itu namanya Pak Kosim Hardjoksono. Kosim Hardjoksono itu adalah orang Parigi. Kalau dari Pangandaran terus yang mau ke Sidulang, yang mau ke Grand Canyon tuh di daerah situ, jadi daerah Parigi. Nah kalau ibu jadi nenek ya, kalau dari pipi nenek berarti dari nenek. Nenek itu asal dari Gombong. Kalau dari ayah itu dari kakek berarti bapaknya bapak ya. Itu 3 saudara, laki 1, laki 2, 1 perempuan. Kalau saudaranya kakek itu memang orang jadi pejabat semua tuh. Ada yang jadi camat, sekbilda dan macam-macam lah, tapi ya begitulah. Terus kalau dari kita itu bapak itu anaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 6 atau 7 gitu loh. 7 ya? Berarti orang Jawa ya? Iya, kalau nenek atau ibunya ayah itu orang Gombong, asli orang Gombong. Apa daerah? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ibu itu memang orang yang anak bontot, anak terakhir dari 4 atau 5 saudara, dan meninggal oleh ayah ibunya masih kecil. Nah, karena ibu bapaknya di Gombong nggak ada, berarti dia hijrah ke Pangandaran ikut saudaranya. Begitu di Pangandaran menjadi muridnya bapak. Jadi cinta lokasi. Jadi gurunya itu bapaknya bapak. Jadi muridnya itu ibu ayah itu muridnya bapak. Ya. Nah, jadi dari keturunan bapak dan ibu itu yang masih ada lah yang Mbak Endah Kurniasi pertama ya. Yang kedua Mbak Yang Sukarsi, Sukarwan, Sukarti ya, Sukarmah, Suharyati, terakhirnya adalah Om Deddy. Berapa saudara? Nah, dari saudara tersebut itu yang sudah nggak ada adalah Mbak Yang, Dayat, Mbak Endah, dan satu lagi yang bontot, Neni namanya. Nah, jadi dari semua itu mayoritas pegawai negeri ya. Om Deddy pegawai negeri, Yayat pegawai negeri, Mama pegawai negeri, Yanto pegawai negeri, cuman bapaknya nggak pegawai negeri. Nah itu jadi persoalannya begini, pada saat ayah dulu di Pangandaran itu kan tamat semea kan suruh kuliah, ternyata sama bapak tuh selek, ayah tuh sama bapak selek. Jadi kalau ayah nggak mau dimarahin depan umum. Ceritanya begini, kenapa ayah dimarahin depan umum? Pada waktu itu ayah punya teman namanya Marsio, teman akrab sekali. Nah ayah di rumah pakai jamnya bapak. Jam itu jam warisan zaman dulu. Udah gitu sama dia tahu kemana ini nggak ketemu lah. Bapak ini ayah ini tanyain sama bapak, kemana jam itu, jam warisan zaman Inggris zaman dulu lah, zaman antik lah, dipinjam sama teman. Akhirnya bapak tuh emosi. Nah ayah ini di sekolahan diomelin depan guru-guru semua. Kamu
Nih, nama buat orang tua ya, ngomongin orang tua, anak-anak itu jangan sampai seperti itu. Ini pengalaman yang pahit. Anak itu ada jiwanya masing-masing, ada tersinggung, ada, jadi jangan ngomong kasar, jangan ngomong hilanglah seperti, karena itu anak naluri sendiri. Kalau dibilang goblok ya goblok, ya kan? Kalau misalnya jangan sampai, apalagi ucapan seorang ibu, jangan sampai ya ngatain anaknya tuh, anak tuh jadi jangan sampai apa namanya ya beban lah jadi anak. Nah, ayahnya dimarahin, kamu jadi nanti besar jadi ini dan sebagainya, tersinggung depan. Akhirnya udah nggak habis pikir lagi, ayahnya kabur ke Gombong. Di Gombong kita punya saudara kan, ada 3 orang waktu itu, masih ada itu semua Gombong. Terus sekolah ditinggal. Ayah ceritanya kabur aja dari Pangandaran. Ya. Kagak lulus dari SMA. Lulus. Pindah. Dia pindah. Terus akhirnya setelah itu di Gombong itu itikat orang yang nekat, tanpa uang pun jalan jadi jalan nyampe. Bayangkan itu itikat ayah. Nah terus sampai ke Gombong selama 3 bulan nggak dapat kerjaan, ikut saudara, udah repot banget deh pokoknya. Akhirnya saudara yang dari Jakarta datang, terjadi Cipto Mangunkusumo nih, rumah sakit, pulang ke Gombong. Wan, kamu ngapain aja di sini? Jadi pada nganggur ikut ke Jakarta gitu kan. Udah mulai ini deh Jakarta. Ini putus hubungan nih sama bapak ibu tuh, nggak putus hubungan dari tahun 74 putus hubungan. Nggak ada komunikasi tuh? Nggak komunikasi. Tapi nggak nanya gitu? Ya mungkin dia orang tua nanya ada di mana, di monitor, tapi nggak tuan saya kali. Ya, Gombong ya. Di Gombong itu Emang dibilang bandel. di itikat bandel tapi untuk kebaikan. Coba sekarang kita perhatikan nanti setelahnya ke Gombong, ikut saudara ke Cipto, rumah sakit Cipto. Rumah sakit Cipto itu dikasih kerjaan di jantung. Di rumah sakit jantung di Kesdam. Kerja di dokter Bondan. Dokter Bondan itu dokter presidennya Pak Harto. Satu kalau pagi nganter anaknya, si Rivi namanya. Makanya Rivi kenangan saya. Pagi nganter anak sekolah si Rivi. Kalau di jantung itu namanya sekolah Kartika tuh yang belakang kantor pos tuh di situ. Pagi nganter sekolah. Sore nyalain itu diesel yang di apotek itu. Setelah itu manggilin pasien, kan istrinya dokter gigi, hanya nih pasien. Jadi punya itu aja sehari-hari, nganter anak sama jemput sama manggilin pasien sama di ruang praktek dokter tuh. Di apotek Obor dulu, ada apotek Obor, sekarang jadi pasar di jantung. Waktunya sudah hampir setahun. Dokter Bondan sekolah ke Amerika. Nah, ayah diserahin kerjaan apa yang ada di rumah. Dari mulai apa saja seperti pengawasan mobil ini, nah ayah yang peranan tuh. Ternyata begitu pulang dari Amerika, ayah nih sebut kerjanya bagus, disiplin, baik, terus pokoknya patuh lah. Wan, kalau gitu besok kamu persiapan kuliah, kata dokter Bondan gitu kan. Gak salah dok, pokoknya kamu siapin aja. Nah, karena kedengeran sama istrinya, dokter Leli namanya, dokter gigi, masa anak orang lain disekolahin, ada sendiri enggak gitu. Karena ada dokter Leli ini orangnya banyak korpinis, nggak bener gitu loh. Jadi tapi kelihatannya ribut melulu nih antara dokter Bondan sama dokter Leli nih, gara-gara ayah nih. Ribut melulu, nggak kayaknya setuju istrinya. Terus Wan, kita sekarang ke Monas tuh pakai mobil Lexio, kan dia Kopassus kolonel, udah disukain tuh dampingin dia aja kemana-mana. Yang saya terkenang di Monas tuh, Wan beli itu kacang itu, kacang rebus, suruh beli 10.000, kan orang kampung kan bingung ya, kacang kok 10.000 gitu mahal amat. Udah beli semua, dapat sedikit. Kalau di Pangandaran kan tuh kan. Dah.
udah beberapa hari terus wah daripada ribut ini saya harus cari jalan keluarnya dok. Saya pikir kalau saya diteruskan di kuliah kayaknya kurang bagus. Kenapa? Saya tanggung jawab. Tapi akibatnya nanti jadi masalah dok. Saya akan cari kerjaan aja gitu. Kerja di mana kamu katanya gitu. Ya pokoknya usaha gitu. Dan itu di Lala ada tiap pagi main pingpong tuh, main pingpong. Ketemu sama orang Sentek. Di Sentek ada lowongan gitu kan. Nah, udah. Tapi sebelum ayah ke Gong, nih sekarang cerita di sekolah ya. Ayah itu semua permainan ayah bisa. Ayah sering di Bon ada diminta oleh sekolah lain untuk main poli. Kalau namanya poli, ayah punya set yang aneh dan unik, bisa tinggi sekali. Kalau terima ke bawah, orang akan kebingungan terima set dari ayah. Ayah di Bon, di SMA, di Semea, sampai guru olahraga. Ayah itu bisa. Jadi pokoknya semua. Pingpong, bola semua bisa, semua ya. Dan itu sudah prestasi. Bola satu-satunya yang bisa ngegulin ke SMA Muhammadiyah adalah ayah. Padahal pada waktu itu SMA nggak pernah menang sama SMA Muhammadiyah. Orangnya preman semua. Satu-satunya gol menang itu hujan batu. Itu antara truk sama truk lempar-lemparan sampai ayah itu diuber-uber cariin di mana orangnya, ngumpet, diamanin sampai diamanin tuh. Itu hebatnya ayah waktu sekolah. Makanya kalau ayah waktu sep, teman-teman cewek SMA atau SMA udah paling nyentrik gitu kan. Gitu kan. Oh, gitu kan. Itu di sekolah. Ada ceritanya. Udah nyampe di Jakarta itu, sekarang kita akan sekarang menang nasib bahwa manusia itu memang nasib sudah ada alurnya ya. Tapi paling tidak kita cerca ada doa yang bisa mengumpulkan. Di Jakarta ayah pernah melamar di Departemen Dalam Negeri. Semua sudah lulus, nama ayah udah tercantum namanya di situ. Dan zaman dulu kan ada surat saksi. Kalau dari provinsi mana permintaan, nama yang titipan masuk ke Jakarta. Nama ayah hilang, udah pengumuman, tinggal pengumuman, interview sudah hilang. Kenapa hilang? Ya karena itu Kalau sama rekomendasi sama dari koneksi itu. Yang Ada kedua di Departemen Koperasi yang bawa Pak Agus tuh, yang Pak Agus itu. Pak Agus, yang mebel itu semua ada, tinggal masuk, tinggal pengumuman. Pak Agus yang udah tua itu Iya, yang operasi. iya. Akhirnya hilang juga. Kenapa? Ya karena itu tadi rekomendasi lagi. Makanya koneksi yang lebih atasan lagi. zaman dulu kan lebih besar, ini anak saya, ini saya ponakan saya. Iya, Ini yang udah lulus nih, udah geser hilang. Nah setelah itu terus ayah itu ini saya cerita pada saat ayah mau ke Jakarta dari Gombong ke Jakarta. Dikasih ongkos tuh cuman seongkosun, jadi pas-pasan ya. Ternyata salah jalur. Hari ini naik kereta nggak bayar. Gimana caranya naik kereta Jakarta Gombong nggak bayar? Sampai di kereta tahu nggak? Saking nekatnya. Ayah itu dari gerbong belakang ditodong pakai senjata senapan panjang, suruh ke depan. Tapi karena jiwa ayah itu memang saya nggak punya salah, yang salah cuma nggak bayar aja gitu. Iya. Itu di gini. Pokoknya penumpang gelap lah maksudnya gitu. Tapi ayah tujuannya pokoknya sampai Jakarta. Dilalah pada waktu di gerbong itu ada, mungkin dia kuliah di Universitas Gadjah Mada. Ditolong sama dia itu, tolong sampailah Jakarta tanpa uang itu bisa sampai. Yang namanya nggak makan sehari itu udah biasa ya itu. Makanya kalian itu bersyukur di Jakarta. Di Jakarta ayah tuh nggak punya saudara, ayah nggak punya kenalan, dan nggak punya siapapun di Jakarta. Ya kan? Udah orang tua nggak pernah kontak lagi ya. Nah akhirnya begitu ada pengumuman di Sentek, lamar ke Sentek, itu naik beca karena waktu jam 9 harus tes di Sentek. 9 kurang 10 masih di Keong. Waktu zaman dulu itu beca di CTI kan ajak begini.
Bang, kalau nggak punya duit, bang, saya naik beca, antar ke Sentek. Kalau nggak punya duit itu, Iya. naik aja. Nah, terus gimana Terus gue? itu sampai suruh, bang, maaf ya, saya kebetulan nggak punya uang nih bang. Nanti kalau saya ada kesempatan, saya cari ya. Ya nggak apa-apa, ikut tes aja. Tuh orangnya baik, masuk tes, Baik semua. ya kan? Tes masuk di Sentek dari 60 sekian orang, diterima 7 orang termasuk saya. Pas terus besoknya lagi tes kesehatan, nggak punya uang. Bayar kesehatan kan dulu rongsen itu kan bayar. Aku gimana caranya? 7 orang, gampang aku bilang. Kumpulin aja orang yang 7 orang itu. Mana duitnya? Kuning-kuning. Jadi ayah ngumpulin, termasuk nih Dikasih komisi. kan gini dokternya gini. Udah itu penjaga ke rumah sakitnya. Gampang deh kalau udah lulus gitu mah kumpulin aja buat beli sarapan pagi kata dia gitu dokter gitu. Sama itu ya penjaga dokternya beres pak anu pak. Tuh mungkin aja masukin gitu. Jadi ayah nggak bayar tapi bisa terbawa. Iya. Lulus tuh 6 orang, 1 nggak lulus. Masuklah Sentek ceritanya. Masuk Sentek ya. Jadi nanti pegawai negeri udah gagal, masuk ke Sentek. Sentek masuk tahun 75 Januari ya. Januari. Ini belum diaspal, ini masih hutan ini cerita. Pokoknya masih nananya mungkin banyak genderuwonya masih dulu. Iya. Jadi ini belum diaspal nih, ini belum diaspal. Sampai saran, iya, sampai Belum diaspal. ini banget. Nah selama di Sentek, nah sekarang pindah ke ceritanya ibu, nenek nih ya, nenek lahir di Cirebon, saudaranya nenek 4, perempuan semua, Tiga satu cowok ya, tiga satu cewek. 5. 5. Lima. Yang laki nggak ada 1. Nah, Kakak. Adanya satu saudaranya nenek ini namanya Titin ya, itu seorang guru. Seorang guru itu orangnya baik ya, tapi kenapa terus meninggal, kena kanker ya, kanker payudara gitu. Yang pakai kerudungnya. Su- Sudah. Oh iya, sebentar tadi waktu jelasin bapak kan dulu kepala sekolah ya, bapaknya ayah nih, Iya. kepala sekolah SD itu dipindah-pindah dari SD 1 yang begitu masuk bentuk gerbang pengadilan SD itu di situ kepala sekolah pindahin ke sono, pindahin jauh lagi ke dalam. Itu kira-kira jalan kaki ya lumayan lah, ada 1 jam ya nih. Nah makanya sekolah dia itu begitu dilihat ke dalam, waktu tapi semua udah terlewati lah ya. Artinya itu orang tua bapak ya, ada ayah. Zaman dulu guru gajinya kan kecil ya, gajinya kecil, anaknya banyak. Jadi pemikiran ya namanya gaji ya ampun. Dulu aja ayah sering nganter bapak, Wan kita dulu jualan radio ralin itu loh, muter-muter ke kampung-kampung sampai ke sepeda, bayangin aja. Saking memang ekonomi dulu kan begitu. Berpikir dia pindah ke Pangandaran tuh supaya anaknya jadi pegawai negeri semua. Nah, tuh flashback ke belakang. Nah, sekarang di ini nenek dulu sekolahnya di PGRI Ciracas nih nenek. PGS Ini juga bandel juga di Cirebon pindah kemari tahu-taunya. Ikut. Wana. Ya, ikut Wahana. Merantau. Ini perjuangannya juga berat juga. Ikut Wahana dulu kan ya namanya ikut orang ya. Iya. Dulu nggak ada pompa ya, Iya, iya. nggak ada apa namanya jet Sumur. pump. Kerjanya tukang nimba nih pagi. Nimba, nyuci piring. jam 4. Sama kayak ibunya. Terus kalau siang suruh ke kantin Sentek nyari lauk. Nah, di sekolah gitu kan. Lama-lama ketemu ayah nih, yang lihat dia duluan. Jadi percintaannya nenek sama ayah itu yaitu pada saat dia sekolah di PGRI. Terus kenang-kenangannya adalah Jalan Jagorawi sedang dibangun, tanah bertumpuk gitu kan. Kalau subuh kita jalan sama nenek sono. Minum tangan. Acara gitu. Nah, jadi nenek itu juga artinya tamat SMP PGRI ya. Ya mana berarti ya? Iya. Sini dulu deh, sekarang kata ya. Jadi perjuangannya dia juga berat juga lah ya namanya. Kita sama-sama kita sudah jauh sama orang tua. Nah itu ya
ikut Yayu Ana gitu ya, begitu. Nah, udah. Kerjain. Terus prestasi ayah masuk di Sentek nih sekarang ya. Saya sampai sama anak-anak semuanya. Satu, ayah selalu jadi karyawan teladan. Terus ayah jadi kan ayah kepala regu, ayahnya ada punya anak buah. Itu kepala regu teladan. Terus tidak pernah berobat selama 10 tahun. Jadi prestasi itu sudah betul-betul udah tirai. Terus terakhirnya ayah ada teladan se-Jakarta Timur pertama. Bayangkan. Se-Jakarta Timur tuh berapa puluh perusahaan. Itu waktu itu dites sama-sama. Di situ ada GBHN, Pancasila, GBHN, Undang-Undang Perburuhan, ada Apindo, ada Jamsostek. Kalau dulu jaminan sosial apa namanya? Astek ya. Itu semua nggak semudah itu tes semua antara perusahaan. Tinggal final adalah saya, ayah sama manajer apa namanya buat sirup botol itu, sama ini apa namanya Honda. Nah, tiga-tiganya akhirnya ayah menang juara pertama, 2 dari Honda, 3 dari yang bukan sirup, dan 3. Jadi ayah juara 1 karyawan teladan se-Jakarta Timur. Nah, di Sentek di dalam melaksanakan pekerjaan, semuanya yang disayang oleh Jepang adalah ayah. Karena semuanya seperti orang ditakutin Jepang, tapi kalau ayah di Sentek disayang Jepang, terpuji. Karena begitu apa namanya, ayah kerjanya di Sentek ini, orang-orang yang misalnya di grup A ini anak bandel, di grup C bandel, 3 orang anak bandel-bandel nih, kalau sudah bandel diserahkan ke grup ayah. Tapi ayah bisa membimbing orang-orang bandel menjadi baik. Yang jadi bandel di grup lain, di grup ayah menjadi anak teladan. Contohnya sekarang yang jualan itu, sekarang apa namanya itu? Yang masuk gangnya nasi uduk, Jemin itu yang suaminya itu anak ayah, anak mbak ayah tuh. Bandelnya ampun-ampun. Mohon maaf kalau orang Betawi, kalau Sentek udah mohon maaf ya, belagu memang. Lu macam-macam lu orang sini ya, itu modelnya dia. Wah itu udah, bapaknya kan sistem. Itu anak yang tadinya bandel begitu di grup lain. Tapi kalau ayah kan enggak. Kalau orang kan cari muka, udah anak bandel dijeblosin biar nggak betah. Kalau yang enggak, kamu kenapa sih bandel? Anu Pak, di rumahnya saya banyak utangnya, terus banyak urusannya. Ya udah, kalau di saya nggak usah dipikirin, itu masuk terus lembur, kasih lembur yang banyak tuh, penghasilannya kan nambah, utangnya bisa dibayar, akhirnya kerjaan semangat. Jadi ada beberapa orang yang jalan bandel di Sentek jadi teladan. Nah terus sampai dengan perjalanan di Sentek, akhirnya begitu ada tahun berapa ya, tahun 2000 ya, nah, 2000. Tapi di dalam perjalanan di Sentek juga kan ayah berkecimpung di masyarakat. Dulu kenapa ayah sampai sekarang nggak ngerokok? Itu juga akibat bandel juga. Dulu nyobain rokok sampai muntah-muntah. Nah dari muntah-muntah itu sampai sekarang nggak doyan rokok. Nah udah gitu kan. Terus kalau ayah nih kerjanya kalau di Sentek juga termasuk latihan taekwondo sampai ban hitam. Ini yang memel dulu. Pasar sore udah pakai sepeda di jantung ya, pulang kan gelap, pohon bambu itu kalau lihat jalan tuh ke atas bukan ke bawah. Kalau atasnya terang berarti itu jalan. Taekwondo nenek yang ngomel-ngomel dulu. Akhirnya nggak pernah ada dulu. jadi terus dipikir lagi, wah kalau saya seperti ini, teman-teman ayah banyak yang diperhatikan pada mabok, pada itu ya. Tapi ayah nggak tergiur. Ayah masuk ke organisasi kepemudaan di RW awalnya. Nah, udah pertama udah gitu, terus karena mungkin rajin terus masuk di RW jadi seksi olahraga, sekretaris 2, terus sekretaris 1, terus akhirnya menjadi ketua RW. Ketua RW itu 10 tahun ya, mungkin hidup ayah itu dari mulai muda sampai sekarang di organisasi itu apa namanya, selamanya ya sosial lah gitu kan, sosial jadi RW. Nah begitu jadi RW, bapak denger di kampung udah mulai itu tuh
Terus di kampung itu udah ini lagi lah, ketemu lagi. Soalnya ini lahirnya Diki dulu 3 bulan itu dititipin di Pangandaran nih. Masih segede itu tuh. Itu ya emang. Setahun. Kenapa tuh? Karena udah Hamil mulai lalu. Oh, hamil lagi. Ini Diki di sono makanya dia disayang neneknya. Ya Allah. Ngurusin dia. Udah gitu udah di sono kebetulan pertama kali ada TV. Berutang-utang diutangin TV ke koperasi yang hitam putih kirim ke Pangandaran. Ramai di sono kan? Kembali nengokin dia itu. Jadi terkenal tuh bapak punya TV yang pertama di Pangandaran bapak. Masya Allah. Padahal di sini dapat utang. Beli dari sini. Dari dibawa ke sana. Di sono kayak apa ya? Nah, sampai seperti itu. Lah udah Dia ikut mbaknya setahun. sudah di RW ya, di RW juga kan prestasinya banyak ya. Di RW itu RW pengumpul zakat fitrah terbanyak RW saya, Mas, RW ayah, terus semualah banyak prestasi yang udah dicapai di RW yang dibandingkan RW sekarang. Dan memang tidak pernah gaji kalau dulu, nggak ada. Nggak ada, sekarang ada ya. Memang lillahi ta'ala. Nah termasuknya Iya, benar-benar sosok. kalau orang berbuat yang namanya ikhlas pasti ada imbalannya. Satu contoh rumah ini saya ceritakan nih. Rumah ini adalah akibat dari perbuatan ayah menjadi RW ikhlas. Pada waktu mencari tanah di Sentek, diumumkan kepada masyarakat bahwa RW mencari kantor RW tanah 50 meter. Tahunya udah dapet yang sekarang di sana di tanah di Sentek. Pak Saleh nyariin ayah. Katanya nyari RW, kantor RW. Ya, Ki, udah dapet gitu kan. Itu yang depan kantor di depan masjid itu buat Pak RW aja. Lah duit dari mana? Boro-boro bikin beli tanah, ya kan? Ya udah apa saja lah, yang penting ada uang muka. Karena nenek punya kalung, punya Vespa butut, kita jual-jualin buat uang muka. Sisanya nyicil di tanah ini. Nah akibatnya ya itu ikhlas, nggak pernah gerutu. Ini yang sering gerutu. Malam rapat, pagi rapat, udah diem, yang penting diem gitu kan, tiap hari gitu. Termasuk Om Saino sebelum ayah dapet sini, ayah Saino beli di bawah, itu ada pohon pisang, sawah kering ya masih, pohon pisang sama itu. Saking senengnya Om Saino dapet tanah di bawah, itu tidur itu di bawah pohon pisang berdua, saking seneng dia dapet tanah situ. Ini nggak lama ayah nyusul dapat di sini. Jadi saya dengan Om Seno dari mulai dulu nggak pernah pisah. Masya Allah. Nah, udah kayak saudara ya. Jadi seperti itu. Jadi perkembangan yang kita lewatin itu memang penuh tantangan. Saudara. Apa dia? Ini dari semenjak pindah di sini dia. Nah terus setelah sudah jadi RW ya, di RW terus pikirkan ada ini ya tawaran di Sentek yang mau keluar itu daftar pensiun muda namanya, daftar ini ngomel juga apa ini kerja di Sentek anu dan sebagai gitu, udah diem aja yang penting jalan. Nekat tuh tahun 2000, jadi kerja di Sentek tuh udah nggak ada, tapi lompat ke dilalah kok ada Dewan Kelurahan itu 5 tahun selesai. Yang kedua 5 tahun 10 tahun kan. Dewan Kelurahan 10 tahun. Terus peraturan kan 2 kali berturut menjadi Dewan Kelurahan tidak boleh melarang lagi. Iya, peraturan itu ganti lagi kepada LMK. Nah, peraturan SK Gubernur LMK lain lagi. Bisa lain lagi dia lain itu. 2 kali harusnya nggak boleh pindah ke LMK. Ke LMK ya sekali begitu. Yang keduanya udah Pak, nanti berhenti dulu biar Sugi naik tuh 1 kali, ternyata 1 kali periode dia nggak tahan gitu. Akhirnya terus balik lagi ke RW ayah ke LMK. Nah sampai sekarang. Nah sekarang di LMK harusnya ayah udah pensiun nih. Kok dia ada COVID, jadi nggak dipilih-pilih lagi. Jadi terus. Bahkan mungkin bisa nanti tahun 2 tahun baru ada pilihan. Jadi ya, semua perjalanan hidup itu sudah seperti itu, ada alurnya. Nah itu masalah sampai dengan saat ini
yang kesimpulannya dari ayah mulai sekolah sampai sekarang bahwa semua tantangannya adalah berat, tapi ayah artinya yakin ya, yakin, optimis. Bayangkan saja kita nggak punya saudara, nggak punya yang kenal, tapi kalian semua ada orang tua, udah ada rumah boro-boro yang namanya kontrakan itu, ini apa namanya, bilik ditempel semen gini ya, semua kan dulu kontrakan kayak gitu, udah kayak apa sengsaranya coba. Tapi semua terlewati, ya itu artinya berdoa, artinya sampai saat ini ya seperti begini adanya. Tapi paling tidak ayah itu tidak bisa meninggalin warisan-warisan kepada kalian itu, memang ya memang seperti itu batasnya. Lain dengan orang lain yang ini kamu 100 meter. Nah ini diucapkan ya, artinya semua harus berjuang keras. Itu sebatas itu. Yang kedua, sekarang kita akan melewati masa-masa jalan hidup kita, kalian yang masih muda-muda. Ayah kemarin juga waktu sholat di masjid, ayah sedikit agak beramang sedih atau kayak nangis gitu kan, bahwa umur ayah udah 65 tahun. Berarti kan waktu-waktu yang sudah diambang gitu kan, akan meninggal dunia gitu kan. Dengan kalian masih muda-muda, ya harus berjuang keras ya, artinya ya terus siap segalanya, karena memang hidup seperti itu, gak mungkin hidup selamanya. Nah yang pesan kepada ayah, satu, kedepannya kita semakin susah, semakin berat tantangannya. Satu contoh, di dalam perjalanan tadi ayah boleh ceritakan bahwa ayah pernah jadi jadi misalnya kita sebagai kalau menerangkan itu, jadi ayah pernah ikut dilatih oleh Pemda DKI menjadi penceramah, bukan penceramah apa namanya, kalau Pencerah, mengarahkan, termasuk motivator, satu lagi tapi bukan narasumber emang. Jadi teladan DKI. Terus itu ayah itu dulu latihannya satu di DPU di sekarang waktu ada di Bekasi selama 2 minggu. Dilatih bagaimana cara tentang bikin ski tank, yang kedua bagaimana cara air bersih. Terus yang satu-satu yang masih ingat ada di Setiabudi, itu kan ada waduk Setiabudi yang untuk yang jalan air minum ke Pejompongan, air pump. Itu yang namanya air pump, itu situ ada bangkai apapun masuk di situ. Setelah itu diaduk-aduk dijernihkan menjadi pump. Terus ke Marunda, latihan di Marunda. TPN, tenaga penyuluh masyarakat terbaik DKI nih, dikirim ke Marunda kampung. Nah, termasuk juga ayah sedih kalau kalian masih minum kayak gini ya. Ini air, kalau sebenarnya ini bukan jernih, ini itu air butek, diaduk-aduk disuling menjadi bersih seperti itu, sama dengan air itu. Nah ini menurut ayah, kalau memang kedepannya bisa berubah, minum air ini tapi yang sudah direbus itu aman. Satu contoh, di kulkas ini ada, ini botolnya Saka, ini botolnya Bani, ini botolnya Inara, ini Gani. Begitu minum botolnya diambil, udah direbus tapi didinginkan. Tapi kalau masih ini, waduh, kedepannya tantangannya berat, karena itu air yang diminum gak jelas. Ayah sudah belajar itu sudah berapa di DKI itu, kirim ke Bejompongan, ke PU di Bekasi. Itu yang dipelajari adalah itu. Yang kedua, sekarang kita kan orang muslim, yang namanya makanan-makanan ini kan enak-enak semua ya, termasuk sosis itu enak kata mereka. Ayah kan jarang menyentuh kayak gitu. Sekarang orang di Cina, kita kurang sapi. Terus cara motong orang Cina, kepalanya dihantam pakai pek gitu kan, pakai palu 5 kilo, kalau sapinya diletak, dipotong. Itu kan bukan Islami. Nah terus diaduk-aduk
apakah itu memang benar itu daging sapi atau daging apa dicampur? Karena kenapa murah? Yang namanya sapi kan mahal. Kenapa murah sosis dijual bisa 500 perak, 1000 perak? Dipikir kan nggak masuk akal. Tapi anak pada makan. Nah ini juga tolong sama anak kita. Kalau teman kita mau masak ya masaklah sendiri, yang dipotong dagingnya dimasak sendiri. Tapi kalau yang namanya sosis, kebab dan sebagainya itu aduh, itu juga bahaya ke depannya. Ya tolong itu diperhatikan supaya dikurangi kalau bisa. Yang nomor satu segi dari akidah dari muslimnya, cara motongnya udah salah. Yang kedua apa itu daging babi apa dicampur kita nggak tahu, apa daging tikus pun mungkin bisa terjadi. Namanya bisnis. Iya. Tabalik kikil itu kikil yang kita lihat itu pusatnya ada di Jalan Baru tuh di situ. Terus sepanjang kontrakan tuh itu apa namanya kulit yang udah nggak laku itu dicuci direbus gitu lagi. Tuh nggak boleh kayak ini. Jadi Tidak ulang. jadi kesimpulannya cobalah membeli makanan-makanan yang bekal sehat gitu ya. Karena kalau ke depan seperti itu ya badan mungkin ayah kalau nggak hati-hati cara makannya, ayah minum nggak pernah, teman-teman ayah banyak mabuk-mabuk, ayah nggak pernah. Jadi semuanya itu pertama kesimpulannya harus makanan harus jaga ke depannya. Kita sebagai orang muslim akidah dan tentunya harus diperhatikan ya, nggak asal sembarang makan. Terus yang kalau nggak jelas itu belum makan apa yang kita makan ya harus diperhatikan. Nah terus terakhir bahwa kita sama-sama tentunya akan mengalami nasib masing-masing, nasib hari ini seperti itu, Diki seperti itu, Afif seperti itu, nanti semua lah itu semua nasib harus dibarengi dengan doa karena salah satu menurut Ustadz itu yang bisa merubah takdir adalah doa ya, doa. Jadi mudah-mudahan semuanya yang ayah alami jadi nggak selama ini enak saja, pahit, benar-benar pahit. Termasuk ketemu Om Imran juga ini orang keleleran ini, Darti keleleran juga. Om Imran kerja di National Gobel, terus kontraknya sekarang kalau fotokopi sebelahnya itu ada rumah kosong tuh, dia di situ sendirian. Darti suruh udah ketemu ayah, akhirnya dijodohin mau dia, yang nikahin ini ayah di Gang Suci tuh. Makanya nggak pernah pisah lagi dengan Om Imran. Ya, kita juga dari Darti juga saudara, itu saudara kita ya. Jadi kesimpulannya apa yang kita lewati ya. Terus yang berikutnya juga keluarga kita ini harus seperti Rikpi atau Ros atau Nana. Coba dari sekarang sudah mulai menggali potensi apa saja lah yang membantu penghasilan suami, ya kan? Penghasilan suami. Jadi kalau nggak bisa kerja ya pakai jadi artinya ada upaya-upaya untuk jangan menyerah diri, jangan. Ya contoh tetangga kita lah dulu, kalau kita lihat bangunin pagi-pagi bawa gerobak motor jelek, pakai itu kayu, kadang-kadang sehari 2 hari nggak pernah laku, pulang juga sedih. Sekarang katanya di luar, maka kita harus berupaya apa sih berupaya apa saja gitu loh. Jadi ya, sekarang ininya tadinya bukan cuci di orang. Sekarang coba dengan sering seperti itu mungkin dia berdoa. Nah, ini kelihatannya kita lihat sendiri. Ini sering gampang sama anak. Jadi ada upaya-upaya untuk masing-masing ibu rumah tangga, mumpung anak-anak masih kecil ya. Itu ya upaya untuk berpikir kita apa sih yang bisa membantu suami ataupun apa saja lah. Tuh ada tempatnya. Ini ada tempat. Kalau mau usaha bareng-bareng misalnya ini ada satu produk dipasarkan melalui misalnya ada barang, Nana juga masarin, jadi masarin, Ros masarin pakai WA, pakai Kerjasama. jadi kalau misalnya kirim barang atau bisa
Nah ini ada usaha keluarga. Jadi jangan sampai nanti ayah udah nggak ada, kalian dari sekarang kalian udah mulai siap karena ayah sudah umur 65 tahun. Ya kalau memang besok ayah udah pensiun, apa yang mau diharapkan? Kita kontrakan udah punya, penghasilan udah punya. Kita hanya bertahan. Kita doakan Rifi bisa cetak panti bisa selesai. Kalau untuk biaya panti sampai selesai, alhamdulillah sudah siap, semua siap. Ya itu rezekinya panti juga. Makanya ya kalian masih kecil anak ini dari sekarang ini potensi. Ya penting berdoa lah ya. Saya sedih kalau sudah umur sendiri suka berpikir anak cucuku jangan sampai nanti. Saya kadang-kadang ingin nangis gitu. Nangis anak-anak. Jadi supaya apa namanya bergerak hatinya masing-masing, terutama berdoa lah. Nah itu saja barangkali ya yang disampaikan oleh ayah. Mudah-mudahan ini membuat inspirasi ke depannya ya. Kasih jalan. Terus ya ayah doain semuanya anak-anak cucu ayah sih bisa hidup yang layak lah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu.